Bismillahirrahmanirrahim. Pada awalnya, kesulitan bisa menghasilkan hati, tetapi setiap kesulitan pasti akan berlalu. Setiap keputusan diikuti harapan, setiap kegelapan diikuti matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo, perkenalkan, nama saya Wahyu Febriansyah, NIM 23401065, mahasiswa IAIN Kediri, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini diambil untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah yang diampu oleh Ibu Sri Haryanti MM. Materi yang akan saya bawakan mengenai analisis lembaga keuangan mikro syariah dengan tema perbandingan konsep konvensional dan syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama, pengertian lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah. Yang kedua, bentuk-bentuk lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah. Yang ketiga, dalil yang mendasari lembaga keuangan mikro syariah. Yang keempat, perbedaan lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah. Oke guys, yang pertama mengenai pengertian lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah. Nah, dari kalian ada yang tahu gak pengertiannya? Sombong amat. Oke, saya jelaskan. Jadi, pengertian lembaga keuangan mikro konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM. Sedangkan pengertian lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang bekerja menurut konsep syariah dengan prinsip profit loss sharing atau sistem bagi hasil sebagai metode utamanya. Oke, kemudian yang kedua mengenai bentuk lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah. Kalau konvensional itu bentuk penerapannya di lembaga seperti koperasi simpan pinjam yang menggunakan sistem bunga tetap tanpa memperhatikan risiko dari nasabah. Sedangkan bentuk lembaga keuangan mikro syariah itu ada dua. Yang pertama ada Baitul Mal wa Tamwil atau biasa disingkat dengan BMT. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berbasis syariah, khususnya yang menyangkut bidang akad transaksinya berpola syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah. BMT berperan aktif dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya pelaku UMKM. BMT juga mendorong semangat berwirausaha di kalangan anggota dengan memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses pasar. Kemudian fungsi dari BMT adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. BMT juga berperan sebagai lembaga yang mendorong pertumbuhan ekonomi anggota melalui berbagai program pemberdayaan. Kemudian yang kedua ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau biasa disingkat dengan KJKS. KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai prinsip syariah. Nah, mengacu pada pengertian di atas, maka apa yang dijalankan oleh BMT tadi dapat digolongkan dalam koperasi jasa keuangan syariah. Kemudian, dalil yang mendasari lembaga keuangan mikro syariah terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rusulihi wa in tubadum falakum ru'usu amwalikum la tutlamuna wa la tutlamun. Ayat ini menekankan akan pentingnya keadilan dalam segala transaksi, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kemudian perbandingan antara lembaga keuangan mikro konvensional dengan lembaga keuangan mikro syariah. Yang pertama mengenai dasar hukum.
lembaga keuangan mikro konvensional menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan POJK. Sedangkan lembaga keuangan mikro syariah menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukumnya. Yang kedua, mengenai prinsip, lembaga keuangan mikro konvensional menggunakan konsep bunga, kalau lembaga keuangan mikro syariah menggunakan konsep bagi hasil. Yang ketiga, mengenai bentuk pinjaman, lembaga keuangan mikro konvensional memberikan pinjaman kepada mitra dalam bentuk tunai, sedangkan lembaga keuangan mikro syariah memberikan pinjaman atas dasar kemitraan seperti mudharabah, musyarakah, atau sewa guna. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bentuk lembaga keuangan mikro konvensional, yakni Koperasi Simpan Pinjam Mitra Raya yang beralamatkan di Jalan Merdeka, Kabupaten Jombang. Produk utama yang ditawarkan koperasi ini yaitu yang pertama berupa simpanan. Anggota dapat menyimpan uangnya di koperasi dengan berbagai jenis simpanan yang ditawarkan, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Yang kedua yakni berupa pinjaman. Anggota yang membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman dengan berbagai jenis pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan angsuran anggota. Kemudian contoh yang kedua yakni BMT-NU Jombang yang berada di Jalan Gatot Subroto nomor 4 Jelak Ombo, Kabupaten Jombang. BMT-NU Jombang ini memberikan produk unggulan, diantaranya yang pertama yakni produk simpanan yang terdiri dari simpanan anggota, biasanya digunakan untuk sehari-hari oleh anggota. Kemudian produk simpanan pendidikan Fatona, dirancang khusus untuk menabung pendidikan anak. Kemudian produk simpanan haji dan umroh, ditujukan untuk menunjang ibadah haji dan umroh. Dan kemudian produk simpanan lebaran, biasanya digunakan untuk persiapan kebutuhan menjelang hari raya. Kemudian yang kedua yakni produk pembiayaan, terdiri dari pembiayaan usaha produktif, biasanya ditujukan untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Kemudian pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah. Kemudian ada pembiayaan fleksibel, pembiayaan yang fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi kesimpulannya adalah lembaga keuangan mikro, baik konvensional maupun syariah, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Keduanya memiliki kelebihan maupun kekurangan, sehingga pilihan lembaga keuangan yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan nasabah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wahyu Febriansyah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.